Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Sadia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Nah, kali ini seperti biasa aku akan mengulas sedikit materi yang dibahas pada pertemuan ketiga, yaitu pertemuan sekarang ini melakukan presentasi yang dimana dimulai dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan Ismi Wahismawati sebagai moderator, Meva Nurul Fauzia sebagai pemateri pertama, Siti Rafisa sebagai pemateri kedua, Alifia Nur Fatimah sebagai pemateri ketiga, Arif Ihwan Maulana sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Dan kali ini kelompok 1 membahas mengenai pengertian film, jenis-jenis film, sejarah singkat film di Indonesia, sejarah singkat film di dunia, dan kelompok 1 ini meresensi film, yaitu film Kartini. Selanjutnya yaitu mengenal lebih dalam apa itu film. Film secara harfiah yaitu berupa rangkaian gambaran hidup, sering juga disebut movie. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Film merupakan selambu tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan di bioskop atau televisi. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau cerita gambar hidup. Selanjutnya di sini ada film sebagai media komunikasi massa. Film adalah salah satu bagian medium komunikasi massa, yaitu sebagai alat penyampaian berbagai jenis pesan peradaban modern ini. Secara sederhana, komunikasi massa diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung melalui media massa. Selanjutnya di sini ada film sebagai realitas sosial. Nah, kehadiran media massa tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dalam proses pemberian makna terhadap realitas yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya melalui media film. Produk-produk media telah berhasil memberikan dan membentuk realitas sosial lain yang dihadirkan di masyarakat, yaitu realitas simbolik yang celakanya banyak diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat sebagai bentuk kebenaran. Nah, film selama ini dianggap lebih sebagai bentuk kebenaran. Film selama ini dianggap lebih sebagai media hiburan ketimbang media persuasi. Namun yang jelas, film sebenarnya memiliki kekuatan bujukan atau persuasi yang sangat besar. Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan atau message di baliknya, tanpa berlaku sebaliknya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis film seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada film cerita atau film fiksi, film non cerita atau non fiksi yang terdiri dari film faktual dan film dokumenter. Yang ketiga ada dan yang keempat ada film kartun. Di sini ada pengertian sejarah singkat perfilman di dunia dan sejarah singkat perfilman di Indonesia. Langsung saja di sini ada sejarah singkat perfilman di Indonesia. Tahun 1900-1920 film masuk ke Indonesia. Nah, tahun 1929 produksi film pertama di Indonesia, yaitu selanjutnya ada tahun 1955 pembentukan FFI, tahun 1960 pelulusan dan kebangkitan perfilman di Indonesia. Tahun 1980-1990-an munculnya persaingan dengan film asing dan sinetron televisi. Yang terakhir ada tahun 2000 kebangkitan kembalian di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kelompok 1 meresensi film Kartini. Nah, film ini menceritakan tentang kehidupan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita. Sosok Kartini digambarkan sebagai seorang pemuda segan melawan orang yang menentangnya di saat ia tidak melakukan sesuatu yang salah, seperti saat ia melawan kakaknya yang berusaha memisahkan kamarnya dari ibu kandungnya. M.A. Ngasira yang tidak berstatus bangsawan seperti dirinya dan mengharuskannya untuk memanggil Kartini dengan panggilan Doro Ayu. Kisah berlanjut saat ia dipingit karena sudah mulai memasuki masa pubertasnya. Ia diharuskan untuk terus tinggal di rumah dan mempelajari tata krama seperti perempuan yang lainnya sembari menunggu ada laki-laki yang datang untuk meminangnya. Padahal dalam lubuk hatinya yang terdalam, Kartini ingin menganyam pendidikan setinggi-tingginya hingga sampai ke negeri Belanda. Nah,
Selanjutnya, suatu hari kakak Kartini, Sosro Kartono, memberikan kunci lemarinya yang berisi buku-buku sebelum ia pergi ke Belanda. Kartini yang kemudian membaca buku-buku itu pemberian kakaknya berhasil membuat pikirannya tidak terpenjara dengan berbagai macam hayalan yang divisualisasikannya secara nyata. Sampai pada bagian di mana adiknya Kartina dan Rukmini masuk ke kamar Kartini untuk dipingit. Kartini pun mengajak dua adiknya itu untuk membantu perjuangannya. Ia ingin mendobrak tradisi bahwa sebenarnya perempuan wajib mendapatkan hak yang sama untuk sekolah setinggi-tingginya. Kelebihan yang ditunjukkan dalam film ini adalah dengan kehadiran Reza Rahardian sebagai sosok Kartono memberikan dampak yang cukup besar dalam semua pergerakan Kartini. Dengan kehadiran film ini pun diharapkan banyak menginspirasi kaula muda, khususnya wanita, agar selalu menginspirasi dan berkarya sesuai dengan passion dan zaman. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 1 dan resensi film Kartini yang disampaikan oleh kelompok 1. Buat kalian yang penasaran apa kelanjutan dari mata kuliah teknik produksi film ini, tentu saja tonton terus video aku ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.